5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo anak-anak ibu, assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, bertemu lagi dengan ibu di pembelajaran kali ini. Kita akan melanjutkan. Kemarin adalah pembelajaran kelima. Nah, kali ini adalah pembelajaran terakhir, yaitu pembelajaran ke-6 di tema 1, subtema 4. Nah, baik. Di pembelajaran yang terakhir ini, kita akan belajar tentang cara perkembangbiakan buatan. Tapi sebelumnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, di pembelajaran kali ini tentang perkembangbiakan secara buatan. Nah, kalian perhatikan materinya yang Ibu sampaikan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan buatan. Apa itu perkembangbiakan buatan? Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Apa saja contohnya? Contohnya adalah mencangkok, setek, dan menempel atau okulasi ya. Nah, mencangkok tanaman adalah cara yang paling mudah dan murah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat daripada biasanya dan sifat tanamannya sama dengan induknya. Tetapi kekurangan dari mencangkok tanaman ialah lebih mudah roboh jika dibandingkan dengan tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji. Akar tanaman hasil mencangkok ini lebih rapuh daripada tanaman hasil perkembangbiakan dengan biji. Nah, ini adalah contoh gambar dari perkembangbiakan buatan ya. Ada mencangkok, ada stek batang, ada menempel atau okulasi. Nah, di sini adalah tahapan-tahapan ketika kita ingin mencangkok. Kita harus menyiapkan apa-apa saja bahan-bahannya ya. Yang pertama adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Langkah-langkahnya yang pertama, pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Lalu, kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Lalu yang ketiga, tutuplah bagian yang sudah dikupas dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Lalu, bungkuslah tanah tersebut dengan sabut kelapa atau plastik. Kemudian, ikat dengan tali. Dan yang keenam, siram cangkokan setiap pagi dan sore. Setelah tumbuh akar cukup banyak, nah kan kalau seandainya pakai plastik kelihatan akarnya sudah banyak atau belum. Kalau seandainya sudah banyak, boleh dipotong dan dipisahkan dari induknya, dipindahkan ke tempat yang sudah disediakan dan terus
Biasanya akar ini akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Nah, itu adalah langkah-langkah ketika kita akan melakukan pencangkokan. Nah, di sini ada penjelasan lagi. Penjelasannya adalah Bapak guru mengajak anak-anak pergi ke kebun sekolah. Mereka ingin melihat hasil cangkokan tanaman yang telah dilakukan beberapa minggu yang lalu ya. Nah, dari hasil cangkokan ada yang sudah tumbuh akar. Beberapa hasil cangkokan lain ada yang belum. Bahkan ada juga yang cangkokannya layu. Nah, di sini ada cangkokannya Andi. Dia berhasil tumbuh dengan baik karena mereka mahir dalam pelajaran seperti ini. Dalam mencangkok-mencangkok ini Andi dan teman-temannya sudah bisa. Nah, mereka menuntun teman-temannya yang belum bisa. Setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang bisa dalam kegiatan mencangkok, ada yang belum bisa. Nah, lalu Rasti adalah murid yang pintar matematika dan bahasa Indonesia, tetapi ia kurang bisa atau kurang pandai menggambar dan bernyanyi. Sebaliknya, Ana pandai menggambar dan bernyanyi. Akan tetapi, Ana tidak pandai dalam pelajaran matematika. Rasti dan Ana memiliki kemampuan yang berbeda. Mereka menghargai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Rasti dengan senang hati membantu anak ketika Ana mengalami kesulitan belajar matematika. Begitu juga dengan Ana ketika Rasti tidak bisa menggambar dan bernyanyi, maka Ana membantu. Nah, itu adalah penjelasan tentang menghargai keragaman. Dan yang terakhir, kita lanjut lagi tentang soal cerita yang pembagian ya. Di sini ada seorang ayah memiliki, bukan 90 tapi 70 buah buku tulis. Orang tua tersebut ingin membagi buku tulis kepada 5 anaknya. Setiap anak akan memperoleh bagian dengan jumlah yang sama. Berapa banyak buku tulis yang akan diterima setiap anak? Nah, dari cerita di atas itu sudah tahu bahwa pembagiannya adalah 70 dibagi 5. Untuk soalnya bukan 90 tapi 70. Maaf ya. Nah, lalu cara pengerjaannya bagaimana? Cara pengerjaannya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita menggunakan cara pistol atau cara kurung. 70 dibagi 5. Karena 7 dibagi 5 itu tidak bisa. 7 dibagi 5 bisa, tapi menyisakan sisa. 7 dibagi 5 itu 1. Karena 1 dikali 5 adalah 5. Dan sisanya berapa? Sisanya adalah 2. Nah, 2-nya turun dan angka 0 dari 70 di belakang angka 0 itu turun. Jadi angka 20. Nah, 20 dibagi 5 itu berapa? 20 dibagi 5 adalah perkalian 5 dikali 4. 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, 20 kita tulis di bawah angka 20. Tinggal dikurangi. 20 dikurang
20 sama dengan 0. Berarti 70 dibagi 5 adalah 14. Jadi, setiap anak akan mendapatkan buku tulis sebanyak 14 buah. Nah, baik. Tadi Ibu sudah menyampaikan apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan buatan. Lalu jenis-jenis atau macam-macam cara perkembangbiakan buatan itu dengan cara apa saja. Ada mencangkok, ada okulasi atau menempel, dan yang terakhir ada stek ya. Nah, lalu tentang apa lagi tadi? Tentang menghargai keberagaman. Dan yang terakhir adalah melakukan pembagian dalam bentuk soal cerita. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kalian bisa menanyakan kembali kepada guru-guru kalian apabila masih ada yang ingin kalian tanyakan lagi. Jangan lupa latihan soalnya dikerjakan, lalu materi yang ada di bahan ajar kalian pelajari lagi, kalian pahami lagi. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar, jangan sampai malas ya. Dadah.